Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamil dengan NPM 24082600095. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mind map dari sistem imun. Sistem imun adalah sistem pertahanan biologis tubuh terhadap agen asing seperti mikroorganisme, contohnya seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Kemudian ada sel abnormal, contohnya itu sel tumor. Kemudian ada zat asing, contohnya itu toksin atau partikel asing. Nah, tujuan utamanya adalah untuk melindungi tubuh dari infeksi dan menjaga homeostasis. Nah, baik, kita masuk ke klasifikasi sistem imun. Nah, di klasifikasi sistem imun ini ada imunitas non-spesifik atau innate atau alami, bersifat cepat dan tidak membutuhkan paparan sebelumnya, tidak spesifik terhadap antigen tertentu. Komponennya itu contoh seperti secara fisik yaitu kulit, mukosa saluran napas dan pencernaan. Kemudian ada kimia, contohnya itu pH lambung, lisozim dalam air mata atau saliva. Kemudian ada selular, dia ada neutrofil. Kemudian ada neutrofil, dia fagosit utama pada inflamasi akut. Kemudian ada makrofag, fagosit profesional, presentasi antigen. Kemudian sel NK, membunuh sel terinfeksi virus dan tumor. Kemudian ada sel dendritik, dia jembatan ke imunitas adaptif. Kemudian ada molekul, kemudian ada sitokin, dia pengatur komunikasi antara sel imun. Kemudian ada komplemen, dia protein plasma yang membantu lisis mikroba. Kemudian kita masuk yang kedua, itu adalah imunitas spesifik atau adaptif atau khusus. Dia lambat saat awal paparan, namun lebih kuat dan spesifik. Dia mempunyai memori imunologis. Komponennya yang pertama itu ada humoral. Sel B dia itu menghasilkan antibodi. Kemudian secara selular, sel T dia terbagi menjadi dua, yaitu CD4+ atau helper. Dia itu membantu aktivitas sel B dan makrofag. Kemudian CD8+ atau sitotoksik, dia membunuh sel yang terinfeksi. Kemudian kita masuk ke organ sistem imun. Organ sistem imun itu ada yang pertama organ limfoid primer, yaitu sumsum tulang atau bone marrow, tempat produksi sel darah termasuk limfosit B. Kemudian ada thymus, tempat maturasi limfosit T. Kemudian ada organ limfoid sekunder, yaitu limfa. Dia itu menyaring antigen dari darah. Kemudian ada nodus limfa atau kelenjar getah bening. Dia itu tempat interaksi antigen dengan sel B dan sel T. Kemudian ada tonsil. Tonsil berada di seluruh napas atas menangkap patogen udara. Kemudian ada pear patch. Dia itu di usus halus mendeteksi antigen makanan dan mikroba. Kemudian kita masuk ke respon imun. Respon imun yang pertama itu ada imun primer. Dia respon terhadap paparan pertama antigen. Produksinya lambat. Kemudian antibodi utama atau IgM. Kemudian ada imun sekunder. Dia respon terhadap paparan kedua dan seterusnya. Produksi antibodi lebih cepat dan kuat atau dominan. Dia IgG. Kemudian ada antibodi atau imunoglobulin. Tipe fungsi utama yang pertama itu ada IgG, paling melimpah, menembus plasenta, penting dalam imunitas sekunder. Kemudian ada IgA, dia itu sekretori, contohnya air liur, ASI, mukosa usus, dan pernapasan. Kemudian IgM, dia itu respon imun primer dan pentamer. Kemudian ada IgE, dia reaksi alergi dan infeksi parasit. Kemudian ada IgD, reseptor antigen pada permukaan sel B. Kemudian kita masuk ke gangguan sistem imun. Yang pertama itu ada imunodefisiensi, dia kekurangan fungsi imun, contohnya HIV atau AIDS, kemudian SCID atau Severe Combined Immunodeficiency. Kemudian ada autoimun,
dia tuh sistem imun menyerang jaringan tubuh sendiri. Contoh lupus, rheumatoid arthritis. Kemudian ada alergi. Reaksi imun berlebihan terhadap alergen atau terkait IgE. Contohnya itu asma alergi, rinitis alergi. Kemudian yang terakhir ada penolakan transplantasi. Sistem imun menyerang jaringan cangkok atau organ baru. Baik, mungkin ini ada referensi yang saya dapat. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.